Arabia itu adalah kata singkatan. Kata aslinya, yang bahkan masih digunakan saat ini adalah Arbastan, yang asal katanya adalah Arvastan. Seperti dalam bahasa Sanskerta, huruf V diganti jadi huruf B, seperti pada kata Devata menjadi Debata, kemudian menjadi Dewata. Arva dalam bahasa Sanskerta, berarti kuda. Arvastan, berarti tanah kuda. Dan kita tahu, bahwa Arabia memang terkenal akan kuda-kudanya. Pusat ibadah, yakni Mekah, juga berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Maha dalam bahasa Sanskerta, berarti api persembahan. Karena penyembahan terhadap api Weda, dilakukan di seluruh daerah Asia Barat di zaman pra-Islam. Dengan demikian, Maha itu, merupakan tempat yang memiliki kuil untuk menyembah api. Memang tak mudah, menelusuri genealogi umat manusia. Ada banyak faktor penyebab, yang paling krusial adalah minimnya data, akibat perbedaan waktu yang cukup panjang. Makanya, kita masih bersyukur jika di Nusantara masih terdapat beberapa catatan yang tertulis di daun lontar, pada prasasti, relief-relief candi, dan penuturan dari kakek nenek. Data itu untuk dipelajari dan digali ulang, bukan malah dihina-hina, seperti banyak di kolom komentar video sebelumnya. Anda ini tinggal di Indonesia, nenek moyang Anda adalah orang Nusantara. Mengapa Anda lebih suka dengan sejarah yang ditulis oleh orang Barat? Tidak ada yang memaksa Anda untuk percaya, tapi minimal hormatilah tulisan tangan nenek moyang kita yang sudah repot-repot meninggalkan jejak peradaban. Jika Anda punya bukti, maka tunjukkan. Bukan cuma debat kusir dengan menghina sumber sejarah. Dalam buku Sejarah Perjalanan Orang Jawa, manusia-manusia awal yang terbentuk di alam semesta, terdiri dari 4 jenis. Yakni Candramanu, atau manusia Candra, atau Kanzumanu, dengan ciri bermata sipit berkulit kuning ke arah putih. Kalau sekarang disebut ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu antara lain Cina, Korea, Jepang, Mongol dan lain-lain. Mereka umumnya menganggap bulan sebagai leluhurnya, karena pada saat lahir dari rahim bumi, mereka pertama kali melihat bulan. Jenis atau spesies yang kedua, adalah Re, atau Ra, atau Suryamanu, atau manusia Surya. Manusia-manusia jenis ini, adalah bermata lebar dan berkulit putih kemerah-merahan. Kalau sekarang, disebut ras Kaukasoid. Orang-orang Remanu ini, seperti Mesir, Israel, Yunani, Romawi, Persia dan lain-lain. Orang-orang jenis ini memuja matahari atau Re atau Ra. Jenis yang ketiga dan keempat, kita bahas di video berikutnya. Orang yang terlalu mabuk agama, menganggap semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Padahal, Adam dan Hawa itu hanya salah 2, dari beberapa orang yang ada di dunia. Sekarang kita bahas dulu bangsa Arab. Jika jejak keturunan mereka saat ini masih ada, yakni Israel, Persia, Mesir, dan lain-lain. Maka, Adam dan Hawa ini termasuk jenis Remanu. Kenapa? Dilihat dari para keturunan yang mengklaimnya, dengan melihat ciri-ciri fisiknya, dan sejarah peradabannya. Jika kemudian orang-orang Nusantara mengklaim semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, berarti mereka menggunakan perspektif atau sudut pandang Remanu. Sebagian sejarawan menegaskan, bahwa Adam bukanlah muara dari keturunan segenap manusia, atau Abu al-Basyariah, yang ada di bumi. Adam hanya menyandang sebutan bapak manusia saja, atau Abu al-Insan. Dua istilah yang berbeda tentunya. Karenanya, tak heran nama-nama sejarawan terkemuka seperti Ibnu al-Atsir, At-Tabari, dan Al-Mukrisi berani berpendapat, bahwa jutaan tahun sebelum Adam, telah ada eksistensi manusia di muka bumi. Mereka berjibaku dengan golongan jin, untuk saling berebut hegemoni dan kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bumi. Sementara, Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah, hanya menyebutkan Adam sebagai khalifah, bukan sebagai manusia pertama di bumi. Kita bisa lihat sendiri, dalam terjemahan pun dikatakan, dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Fakta yang sama, menjadi bahan perdebatan sengit antara dua cendekiawan muslim masa kini asal Mesir, yakni Abdul Asyabur Shahin, dan Zaghl an-Najjar. Orang-orang Arab, mayoritas adalah keturunan Quraisy atau Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah keturunan Aswatama, atau orang-orang Kurawa.
Uniknya, daerah Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi ini, sering terjadi konflik berdarah yang tiada berkesudahan sejak zaman dahulu kala. Peperangan demi peperangan terus terjadi, dan masih berlangsung sampai saat ini antara suku bangsa, dan antara agama-agama serumpun yang berkiblat pada moyang yang sama. Kebanyakan penganut Islam, Kristen maupun Yahudi, meyakini bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah konflik yang tidak akan pernah ada habisnya sampai akhir zaman nanti. Mereka yakin, jika sampai terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, maka itu artinya dunia ini sudah mendekati hari kiamat. Sebuah keyakinan unik dan menyedihkan, tetapi sudah sangat mendarah daging. Konflik yang tidak berujung di daerah Timur Tengah ini, ternyata memiliki korelasi yang erat dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci Itihasa dalam Weda, yaitu dalam kitab Mahabharata. Pada bagian Sauptika Parwa yang merupakan kitab ke-10 dari 18 bagian Mahabharata, Asta Dasa Parwa, menceritakan 3 kesatria dari pihak Korawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam harinya, saat para tentara pihak Pandawa tertidur pulas. Mereka adalah Aswatama, Kripacarya dan Kritawarma. Aswatama, terusir dari India oleh Kanha atau Kresna, setelah melakukan pembunuhan pada keluarga Pandawa pada saat mereka tidur, ketika perang saudara Baratayuda memasuki saat-saat akhir. Aswatama, merupakan anak Durna yang beraliran Siwa. Maka tak heran, Arab di zaman kuno menyembah Dewa Bulan. Karena, Aswatama adalah keturunan Chandra Manu dari India. Keterangan itu, untuk menjelaskan kenapa Durna yang di kitab Mahabharata, adalah seorang Brahmana yang bijaksana. Tetapi ketika di Jawa, mengalami penggambaran yang berbeda. Karena, Durna ikut dipersalahkan atas kelakuan Aswatama, dan para keturunannya di Nusantara. Diberi nama Aswatama, karena bentuk telapak kakinya mirip telapak kaki kuda, dan berambut seperti rambut kuda. Aswatama, memiliki sifat pemberani, cerdik dan pandai mempergunakan segala macam senjata. Aswatama belajar ilmu perang bersama para pangeran Kuru, di bawah bimbingan ayahnya sendiri yaitu Resi Durna. Ia memiliki keterampilan dalam ilmu perang, terutama mempergunakan senjata panah, dan kemampuannya hampir sama dengan Arjuna. Aswatama bukanlah Brahmana lagi, meskipun dia keturunan Brahmana atau berasal dari Brahmana. Selama hidupnya, sampai perang Baratayuda berakhir, ia memilih hidup sebagai ksatria membela pihak Kurawa dalam perang di Kurukshetra tahun 3138 sebelum Masehi. Setelah tersadar dari kehilafan, atas jaminan dan bimbingan Maharsi Vyasa, kemudian melakukan penebusan dosa. Ia pun pergi ke arah barat dari Hastinapura, yang sekarang disebut Timur Tengah. Di tempatnya yang baru, Aswatama menjalani hidup sebagai seorang pertapa, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Di tempat yang asing itu, penduduk setempat menyebut Aswatama sebagai orang Kaura, atau Kuru, atau Kora. Katawa dalam bahasa Sanskerta, berarti keturunan. Ini mirip seperti Pandawa, artinya keturunan Pandu, sedangkan Kaurawa, berarti keturunan Kuru atau Kaura. Bahasa yang dipakai oleh Aswatama, adalah bahasanya orang Kuru atau Kauran, yang oleh penduduk setempat disebut bahasa dari seberang, atau bahasa asing, atau Hebrew. Di tempat pengasingannya, Aswatama kembali menjalani hidup sebagai seorang Brahmana. Dia mendirikan kuil pemujaan di daerah yang sangat kering, tandus, dan panas. Daerah itu, ibaratnya seperti padang pagangsaran di lintasan sorga dan neraka.